Bismillahirrahmanirrahim. Serial Titik Info kali ini judulnya adalah Benturan Agama dan Sains. Di era modern kontemporer ini, perselisihan atau benturan antara agama dan sains itu senantiasa berulang gitu. Sebagai contoh dalam isu bioetika, seperti cloning, kemudian berbagai rekayasa genetika lain, itu menimbulkan suatu perdebatan etis, moral etis yang ketat gitu. Kemudian juga dalam bidang kosmologi, adanya atau dugaan adanya multiverse atau dunia yang lain gitu, alam yang lain. Kemudian juga tentang kecerdasan buatan, artificial intelligence, itu juga menimbulkan suatu perdebatan moral etis yang ketat juga gitu. Hingga persoalan-persoalan ekologis seperti krisis iklim, perubahan iklim dan seterusnya gitu, yang juga menimbulkan adanya suatu wacana atau perdebatan yang lumayan ketat. Nah, semua itu ketika dilihat secara monolitik, itu tampaknya seperti adanya suatu pertentangan yang sifatnya vis-a-vis, kemudian keras, secara berhadap-hadapan gitu, antara sains dan agama itu seperti dihadap-hadapkan gitu, secara diametral. Oleh karena itu, melalui pendekatan ta'awul murakabi atau hermeneutika multilapis atau multilayer hermeneutics, itu diupayakan untuk menyingkap bahwa adanya pertentangan yang tadi kita diskusikan itu tidak semata-mata atau tidak yang sifatnya itu vis-a-vis secara keras gitu, tidak semata-mata seperti itu, melainkan adanya pertentangan tersebut itu justru dipandang membuka ruang bagi adanya penafsiran yang sifatnya kreatif dan dinamis. Sebagai contoh dalam ranah bioetika, seperti cloning, kemudian barangkali juga operasi plastik, itu tidak dipandang sebagai fenomena yang sifatnya ansih gitu, apa adanya, melainkan juga dipandang sebagai sebuah dorongan yang sifatnya moral transendental dalam bidang sains gitu. Kemudian juga contoh lain adalah krisis iklim, perubahan cuaca, kemudian perubahan pola tanam, kemudian naiknya permukaan air laut. Itu melalui ta'awul murakabi itu dipahami sebagai sebuah pemahaman tentang ayat kauniyah gitu, yang dalam hal ini menuntut adanya suatu perenungan atau penyucian diri yang sifatnya kolektif dari manusia. Berikut contoh lain benturan agama dan sains. Di sini ada kolom bidang atau tema, kemudian perspektif agama, kemudian perspektif sains, dan tipikal benturan yang muncul. Nah, ini contohnya adalah fenomena gaib dan mukjizat Agama itu senantiasa mengakui adanya malaikat, setan, mukjizat, wahyu, dan campur tangan ilahiyah gitu. Sementara sains itu mengedepankan ilmu empiris yang hanya menerima hal yang bisa diobservasi, diukur, dan direplikasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini terjadi benturan metode di mana iman transenden itu
vis-a-vis verifikasi empiris ya. Nah, ini contoh penyembuhan di bidang medis ya, penyembuhan secara mukjizat melalui doa ya, itu biasanya dihadap-hadapkan dengan penyembuhan secara medis ya. Juga tentang asal-usul manusia. Nah, dari perspektif agama, manusia diciptakan langsung oleh Tuhan yang Maha Kuasa, ya, di mana Adam dan Hawa itu adalah sebagai manusia pertama. Nah, sementara dari perspektif sains, melalui teori evolusi Darwin, ya, manusia itu dikatakan berevolusi ya, dari nenek moyang primata. Kemudian ini mencerminkan tentang pertentangan antara penciptaan langsung ya, versus ya, proses evolusi biologis. Nah, ketika psikologi dan kesadaran itu dipandang dari lensa agama, ya, dikatakan bahwa terdapat kehidupan setelah mati, gitu, ya. Ini sangat diyakini ya oleh para pemeluk agama. Terdapat surga, neraka, ya, dan jiwa yang kekal atau abadi. Ya. Sementara dari lensa sains, terutama dari neuroscience, ya, dikatakan bahwa kesadaran hilang ya, setelah otak mati. Ya. Tidak ada bukti kehidupan pasca kematian. Nah, ini tentu saja cerminan dari benturan ya antara ya jiwa dengan otak gitu, kurang lebih seperti itu. Demikian pula mengenai tema gender dan seksualitas ya, di mana kitab suci ya itu banyak memuat aturan yang ketat ya, tentang peran gender dan seksualitas. Ya, sementara sains sosial dan biologi modern menekankan keragaman gender gitu ya, seksualitas dan hak-hak minoritas ya. Ini ada sudut pandang yang berbeda ya. Sehingga terbentuk konflik antara tafsir tradisional keagamaan ya, dengan katakanlah hasil eksperimen ya, atau studi atau kajian ilmiah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Masih banyak contoh-contoh lain ya, di mana ada suatu fenomena tertentu yang kemudian berbeda ya, ketika dilihat dari perspektif agama ya, dan dilihat dari perspektif sains. Benturan antara agama dan sains telah menjadi salah satu wacana ya, filosofis dan teologis ya, termasuk yang paling rumit ya, dalam sejarah modern. Dari kasus Galileo hingga perdebatan teori evolusi, di sini terdapat ketegangan epistemologis ya, yang terus-menerus berulang. Ya. Dalam konteks ini, makalah ini atau tayangan ini menawarkan pendekatan ta'awul murakabi atau hermeneutika multilapis atau multilayer hermeneutics sebagai kerangka interpretatif ya, dalam rangka memahami konflik ya, antara agama dan sains tersebut. Alih-alih melihat perselisihan antara agama dan sains sebagai bentuk pertentangan biner, ya, ta'awul murakabi menekankan ya, pentingnya lapisan-lapisan makna yang saling bertaut ya, seperti tekstual, kontekstual, rasional, spiritual hingga kosmik. Melalui pendekatan multilapis ini,
Ya, tayangan ini berupaya menunjukkan bahwa konflik antara agama dan sains dapat dipahami sebagai produk interaksi yang sifatnya dinamis ya, antara cakrawala atau horizon epistemologis yang berbeda ya. Namun bukan sebagai oposisi yang sifatnya mutlak. Pada intinya, ta'awul murakabi ya, berupaya membuka ruang, ya, membuka kemungkinan adanya rekonsiliasi yang sifatnya kreatif, ya, dinamis, dan merupakan sintesis epistemologi yang baru. Sebelum membahas tentang contoh ya aplikasi ta'awul murakabi dalam konteks benturan atau perselisihan antara agama dan sains, berikut merupakan kerangka teori ya, dari ta'awul murakabi atau tentang lapisan-lapisan atau dimensi-dimensi. Yang pertama adalah lapisan tekstual atau zahiri ya, di mana ayat Al-Quran itu menggunakan bahasa simbolik dan metaforis ya. Seperti contohnya adalah tentang tanah ya, atau air mani ya. Nah, sementara dalam hal ini tafsir klasik ya, sebagaimana At-Tabari ya, menekankan aspek literal penciptaan Adam dari tanah sebagai peristiwa historis profetik adalah lapisan teologis ya, atau kalami ya. Dalam teologi Islam ya, penciptaan manusia itu dari tanah bukan sekedar kronologis biologis gitu, melainkan sebuah afirmasi bahwa manusia itu berasal dari sesuatu yang sifatnya rendah ya. Dalam hal ini adalah tanah ya, yang kemudian manusia itu dimuliakan dengan diisi ruh ilahi gitu. Nah, makna teologis ini berfungsi menjaga ya, ontologi manusia sebagai makhluk yang sifatnya unik ya, khusus gitu, yang berbeda dari sekedar peristiwa evolusi biologis ya, katakanlah seperti itu. Selanjutnya adalah lapisan filosofis ya. Filsafat Islam klasik ya, itu memandang manusia sebagai entitas material ya, sekaligus imaterial ya. Tubuh itu tunduk pada hukum alam, sementara jiwa ya, dan akal itu berada pada dimensi yang non material. Nah, pandangan seperti ini itu membuka ruang bahwa aspek biologis manusia itu bisa dipahami oleh sains ya. Sementara aspek rohani ya, itu tetap menjadi hal yang sifatnya eksklusif ya bagi agama. Layer berikutnya adalah lapisan ilmiah empiris ya. Nah, teori evolusi itu menjelaskan proses bertahap atau gradual ya, terbentuknya manusia melalui seleksi alam gitu. Dari perspektif empiris ya, ini memberikan bukti fosil dan genetika yang memang sulit diabaikan gitu. Namun teori evolusi ini itu tidak menjawab dimensi yang transendental ya, yakni mengapa kehidupan itu ada dan apa mana keberadaan kehidupan itu sendiri. Lapisan berikutnya adalah hermeneutika tubuh ya, atau ta'awul jasadi ya. Tentang hermeneutika tubuh ini ada dalam penjelasan video-video kami sebelumnya. Di mana tubuh manusia itu membawa ya, dalam tanda petik ya, jejak tanah ya, dalam unsur kimiawinya itu. Ya ini mengandung oksigen, karbon, hidrogen, kalsium, ya, nitrogen dan lain-lain ya, yang memang identik dengan unsur tanah bumi ya. Dalam hal ini bahasa Al-Quran ya, yang menyebutkan
dari tanah atau frasa dari tanah tersebut itu dapat dipahami tidak saja yang sifatnya metaforis ya, melainkan juga ilmiah. Nah, selanjutnya layer terakhir dari takwil murakabi adalah lapisan mistis transenden atau goib transendental. Dalam tradisi tasawuf, tasawuf dalam keislaman itu menekankan bahwa ya, frasa dititipkan ruh ya, itu adalah pengalaman yang sifatnya eksistensial ya, yakni bahwa manusia itu memiliki kesadaran diri yang meruhani gitu ya. Nah, di sini menjelaskan bahwa melalui lapisan mistis transendental atau lapisan goib transendental itu telah melampaui ya ruang lingkup sains yang hanya mampu mengukur dalam bentuk aktivitas otak ya, melainkan sains tidak mampu berbicara atau meneliti tentang ruh itu sendiri. Ya, dalam sejarahnya cukup banyak ya konflik atau benturan antara agama dan sains. Ya. Kita lihat di sini ada kolom lapisan atau dimensi ya, kemudian fokus tafsir ya, atau analisis, kemudian kolom pandangan agama dan kolom pandangan sains, serta kolom sintesis ta'awul murakabi. Nah, ini di kolom lapisan atau dimensi, ini ada dimensi tekstual ya, atau zahiri ya. Ini fokus tafsirnya adalah ayat Al-Quran tentang penciptaan ya, sebagai contoh ya. Adam dari tanah ya, yang kemudian ditiupkan ruh ya, ke dalamnya. Nah, dari sudut pandang sains ini tidak relevan langsung ya. Sains tidak menafsirkan teks ya, namun cenderung untuk bereksperimen langsung gitu. Nah, pandangan sintesis ta'awul murakabi, teks agama menyajikan narasi simbolik historis tentang penciptaan. Nah, kemudian dari layer atau lapisan teologis ya, makna ontologis tentang penciptaan manusia ya, di mana pandangan agama manusia dimuliakan dengan ruh ya, diberi bobot ya, diberi esensi dengan ruh ya, yang berbeda dengan makhluk lain ya, tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Nah, dari sudut pandang sains, sains tidak membahas nilai atau kemuliaan gitu. Nah, sementara dari sudut sintesis ta'awul murakabi, agama memberi orientasi nilai ya, sains, sementara sains fokus pada mekanisme gitu. Nah, kemudian dari lapisan atau layer atau dimensi filosofis, ini tentang fokus tafsir itu tentang hakikat manusia ya, material versus imaterial. Nah, di mana agama memandang bahwa manusia merupakan gabungan tubuh jiwa ya, di mana dimensi imaterial itu penting gitu. Nah, kemudian dari aspek atau sudut pandang sains, tubuh tunduk pada hukum alam ya, di mana sains tidak membahas ruh ya. Sementara dari kacamata ta'awul murakabi ya, pandangan filosofi itu membuka ruang dialog antara dimensi empiris dan transenden. Lapisan atau dimensi ilmiah empiris ya, di mana fokus tafsir ya, itu tentang asal-usul biologis manusia. Sementara pandangan agama ya, itu tidak membahas mekanisme
secara detail ya tentang proses evolusi. Sementara sains ya, memandang bahwa teori evolusi itu telah menjelaskan ya adanya seleksi alam ya, kemudian juga tentang fosil, genetika tubuh manusia dan seterusnya. Nah, sementara lensa ta'awul murakabi ya, memandang bahwa narasi agama itu memberi pertanyaan why, sementara sains menjelaskan how gitu. Sebuah ranah yang berbeda. Nah, dari sudut atau lapisan hermeneutika tubuh atau ta'awul jasadi, ini fokus tafsir itu unsur fisik, tentang unsur fisik tubuh manusia gitu. Ya. Sementara dalam pandangan agama itu narasi atau frasa dari tanah itu diartikan simbolis sekaligus spiritual gitu. Ya. Nah, sementara sains memandang bahwa tubuh manusia itu tersusun dari unsur yang ada di bumi gitu. Ada oksigen, karbon, nitrogen dan seterusnya gitu. Nah, sementara lensa ta'awul murakabi ya, itu memandang bahwa bahasa Quran itu cocok dengan fakta kimiawi tubuh gitu. Lapisan terakhir dari ta'wil murakabi atau multilayer hermeneutics, hermeneutika multilapis atau multidimensi adalah mistis transenden atau goib transendental, di mana fokus tafsirnya adalah tentang dimensi ruh dan kesadaran. Ya. Sementara agama memandang dalam konteks ini adalah adanya fenomena peniupan ruh ya, untuk munculnya kesadaran dan hubungan antara manusia dengan Allah. Nah, sementara sains itu hanya menjelaskan tentang mekanisme kerja otak ya, tubuh ya, namun bukan tentang ruh ya. Nah, dari kacamata ta'awul murakabi itu memandang bahwa sains terbatas pada hal-hal yang sifatnya material gitu. Sementara agama itu melampaui hal-hal yang sifatnya material ya, juga termasuk ke wilayah ruhaniah. Nah, konflik atau benturan antara agama dan sains ya, itu memunculkan kritik ya, adanya paradigma konflik yang sifatnya biner ya, di mana paradigma klasik yang menempatkan agama dan sains dalam posisi biner gitu ya, ini antara iman dan rasio, antara wahyu dan bukti empiris ya, antara otoritas keagamaan dengan otonomi ilmuwan gitu. Itu cenderung bersifat reduksionis ya, atau menyederhanakan ya, katakanlah seperti itu. Nah, paradigma konflik biner ini telah gagal melihat bahwa agama dan sains itu memiliki logika internal yang tidak sepenuhnya senafas gitu. Dan oleh karena itu tidak bisa begitu saja kemudian dipertentangan secara biner atau vis-a-vis. Ya, paradigma klasik tentang benturan agama dan sains yang memandang sebagai bentuk yang konflik yang sifatnya biner ini kemudian oleh ta'awul murakabi coba direvisi gitu. Nah, melalui ta'awul murakabi atau hermeneutika multilapis atau multidimensi itu konflik ya, antara agama dan sains itu dipandang justru sebagai momen ya. Nah, momentum ketika dua cakrawala atau horizon
yang sifatnya epistemik itu bersinggungan, ya. Dan oleh karena itu kemudian menuntut adanya dialog yang sifatnya hermeneutis. Yang sifatnya hermeneutis itu memungkinkan, ya, terbentuknya sebuah atau suatu rekonsiliasi, ya, yang sifatnya tidak kompromistis gitu, melainkan bersifat transformatif. Melalui sudut atau dimensi rasionalitas, ya, sains itu telah memberi kerangka empiris, ya, dalam rangka memahami proses yang sifatnya kosmis dan biologis. Sementara melalui dimensi spiritual, agama menawarkan sebuah horizon atau cara pandang, ya, kemudian makna dan tujuan yang sifatnya melampaui kerangka empiris. Nah, pada dimensi kosmis, ya, atau kosmik, ya, keduanya ini, ya ini cara pandang sains dan agama itu sebagai sebuah mekanisme, ya, untuk membaca kitab besar semesta gitu. Ya, ini wahyu yang tertulis atau teks suci dan alam semesta yang terhampar atau ayat kauniyah gitu. Oleh karena itu, melalui kerangka ta'awul murakabi atau hermeneutika multilayer atau multidimensi, itu agama dan sains itu tidak lagi dilihat dalam konteks saling menegasikan gitu, melainkan justru dilihat dalam konteks saling melengkapi, ya, dalam katakanlah sebuah jejaring makna gitu. Antara agama dan sains acap kali terjadi karena reduksi makna pada satu dimensi atau lapisan tertentu. Dikarenakan tanpa memperhatikan kerumitan dan kedalaman makna yang terkandung dalam realitas. Nah, ketika agama ditafsirkan semata-mata secara literal tekstual, ini menjadi tampak bertentangan gitu, ya, antara agama dengan sains, ya, di mana sains itu basisnya adalah empiris. Sebaliknya, ketika sains dipaksakan sebagai sebuah atau suatu penjelasan tunggal, maka dimensi teologis, ya, filosofis dan transendental, ya, itu menjadi terabaikan. Ta'awul murakabi atau multilayer hermeneutics menunjukkan bahwa kebenaran itu sifatnya tidak tunggal, ya, melainkan berlapis, ya. Ini dari sisi pemahaman manusia, ya, di mana teks suci, ya, kemudian makna teologis, ya, kerangka filosofis, data empiris, ya, jejak tubuh, hingga pengalaman gaib transendental itu melingkupi gitu, ya, atau meliputi. Nah, masing-masing lapisan tersebut itu tidak boleh dipisahkan atau bahkan dipertentangkan gitu. Karena setiap lapisan itu memiliki ruang epistemologisnya sendiri, ya. Nah, dengan demikian, narasi Qur'ani tentang penciptaan manusia dari tanah dan tiupan roh itu dapat dibaca bersamaan dengan teori lain gitu, yang sifatnya empiris, ya, sebagai mekanisme biologis, ya, ya, bukan sebagai klaim, ya, yang saling menegasikan atau membatalkan, melainkan sebagai dua jalan pemahaman yang senantiasa atau seyogianya, ya, saling mengisi. Dan multilayer melalui ta'awul murakabi juga membuka jalan bagi dialog lintas disiplin yang lebih sehat, katakan seperti itu, di mana agama berfungsi menjaga makna ultimate, ya. Nah, mengapa manusia itu ada, ya,
apa tujuan hidup, ya, dan bagaimana manusia itu memaknai dirinya dalam relasi, ya, dengan Sang Pencipta. Ya. Sementara itu sains sebaliknya menjelaskan mekanisme empiris, ya. Seperti bagaimana proses biologis berlangsung, ya, bagaimana tubuh manusia itu terbentuk, ya, dan bagaimana kehidupan berkembang dalam rangka material. Ya. Nah, filsafat, teologi dan tasawuf, ya, serta hermeneutika tubuh, ya, itu menjembatani, ya, atau menjadi jembatan yang menghubungkan keduanya gitu dalam sebuah horizon pemahaman yang lebih luas. Oleh karena itu, ta'awul murakabi atau multilayer hermeneutics itu bukan sekedar metode penafsiran atau hermeneutika, melainkan sebuah paradigma epistemologis yang katakanlah baru gitu, yang menolak dikotomi reduktif agama, ya, versus sains, afis gitu. Nah, paradigma ta'awul murakabi menekankan bahwa realitas manusia tidak bisa dipahami melalui satu perspektif saja itu. Manusia adalah makhluk yang multi layer, gitu, multi lapis, multidimensi. Tubuhnya adalah tanah, akalnya adalah cahaya pengetahuan, dan ruhnya adalah hembusan ilahiyah. Ya. Setiap lapisan penafsiran, baik religius melalui jalan religius maupun saintifik, hanyalah fragmen dari gambaran utuh tentang keberadaan manusia itu sendiri. Implikasi yang muncul, yakni rekonsiliasi antara agama dan sains, bukanlah sekedar kompromi, melainkan sebuah kesadaran bahwa kedua domain itu sama-sama diperlukan untuk menjelaskan dan memaknai kehidupan manusia. Agama tanpa sains berisiko, ya, menjadi dogmatis, ya, tanpa pijakan empiris, ya. Sementara itu sains tanpa agama berpotensi menjadi reduksionis, ya, tanpa horizon makna. Nah, dalam konteks ini, ta'awul murakabi atau multilayer hermeneutics mengajarkan bahwa kebenaran sejati itu lahir dari pertemuan dan resonansi antar lapisan, bukan dari dominasi salah satunya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.